rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu hina yamsi salasa marrah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan karena haqqan 'ala Allah ayardahu. Kita dikasih tahu Nabi Muhammad bagaimana kita merasakan manisnya iman. Yang kedua, biar dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, zakka ta'mul iman, rasanya manisnya iman. Man radiya billah, yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabban, ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengakui yang pertama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil Islami dinan, agama Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyan, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Apa yang dibaca 3 kali? Bacain bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi. Alhamdulillahi. Qad radina. Billahi rabban. Bil islami dina. Bi Muhammadin. Nabiyan. Wa rasula. Wa bil Qur'ani imaman. Bil Ka'bati qiblatan. Wa bil mu'minina ikhwanan. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhallifuna dinal Islam wa amana bi kulli kitabin anzalahu wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa sarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala jalika nahya alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim walahum yahzanun bifadlika Allahumma rabbal alamin. Baca 3 kali ini. Kapan baca 3 kali kata Rasulullah? Inna yusbihu wa yamsi. Yang pertama apa? Inna hina yusbihu wa yamsi. Baca salasan marah. Kalau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana haqqan, yang secara hak. Allah ayardahu. Siapa orang yang baca nih 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, ini bacanya. Orang ini dapat hak keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang kecil. Caranya, bagaimana caranya? Masyarul ikhwan annahu man radiya billah rabban lazima ayarda bitadabbur wa ihtiyar wa muraqabah ayakna bima qasamtahu lahu min rizqi wa ayat dawama ala taati muhafadzan ala faraid wa yastani muharram. Ini caranya. Ya. Caranya habis baca tuh tadi 3 kali, tuh baca 3 kali, kita mesti lajimin apa yang Allah redoin, bitadabbur wa ikhtiyar lahu wa muraqabah. Kita selalu periksa diri kita, koreksi diri kita, segala kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada seorang pada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayakna bima qasamtahu, harus nerima bagian daripada Allah Ta'ala merizki. Paham? Harus konah. Emang nih hari inti diberi rezeki sekian, jangan pakai ngeluh. Paham? Terima pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yad dawama ala taati. Dawam.
Biasain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahin, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Ya, yang perintahin kita jalanin, yang larang jangan ya kita jalani. Itu doang yang penting ada. Wa yuhafizu 'alal faraid. Doanya apa? Menjaga keparduan yang Allah parduin. Yang pertama salat 5 waktu. Ya, yang kedua zakat. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang terakhir yang kelima pergi haji apabila mampu. Ini jaga. Kita nggak bisa pergi haji inti nuntut ilmu. Yang kata Rasulullah SAW, man talabul ilmi hajan mabruran, hajan mabruran, hajan mabruran. Siapa yang nuntut ilmu, Allah tulis dia haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Yang kedua, haji yang mabrur kata Rasulullah SAW. Siapa yang ziarah ke makom ibunya, ke makom orang tuanya, yang orang tuanya dia meninggal di ziarah itu hari Jumat. Ya, dia bagaikan haji yang mabrur. Ya, dia bisa ziarah ke makom orang tuanya dia hari Jumat atau di sore kemis sore, malamnya malam Jumat. Dia baca Yasin segalanya. Dia hadiah sama orang tuanya. Itu bagaikan haji yang mabrur. Artinya apa ya? Haji yang mabrur dia terbentuk tambah baik. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan pandangan-pandangan ilmu agama. Semakin dia mau ngaji, semakin dia menuntut ilmu, berarti hajinya mabrur. Paham inti? Sedikit segala pengetahuan yang dia dapat, yang dia tahu, pandangan ilmu yang dia tahu dijalanin. Itu baru namanya haji yang mabrur, bukan sekedar dipanggil haji. Paham? Ini orang-orang pada pergi haji, mudah-mudahan ya Allah jadikan balik ke tanah airnya semua. Amin. Menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya, Allah. Negara Indonesia datangi dia semua. Amin. Negara yang baldatun thayyibatun warabun kok. Amin. Gitu ya. Nanti baca tuh 3 kali. Ya. Walhamdulillahi qadrodina billahi rabban wa bil lisani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan tabarra'na min kulli dinin yukhallifu dinal Islam wa amana bi kulli kitabin anjalallahu wa bi kulli rasulin arsalahullahu wa bi malaikatillahi wa bi qadari khairihi wa sarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillah ala jalika nahya wa alayna mutu wa alayna basu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika lahuma ya rabbal alamin. Baca 3 kali ini. Dulu orang-orang dulu kita masih dengar ke speaker tuh, dengar tuh sebelum mulai majelis dibaca nih. Ya kan? Dari radio Asapia tuh biasa tuh baca nih. Ya, itu baca pagi nanti mau habis subuh kayak nanti mau habis asar, nanti baca 3 kali. Ya, ini kata Rasulullah, siapa orang yang dibaca 3 kali ini pagi 3 kali, subuh 3 kali, pagi 3 kali, subuh 3 kali, asar 3 kali, hak orang ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang rezeki inti. Dari mana rezeki kita gampang, hidup kita gampang? Ketika seorang hamba mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kalau udah nggak dapat ridho, yaumul kiamat luar biasa, dikubur luar biasa. Itu makanya kalau kita nggak hati-hati di dunia, yang kemarin dia bilang dia belajar, dia bilang mente kan, ya kita seumur hidup sampai pulang ke rahmatullah, sebelum pulang ke rahmatullah harus bisa meneteskan air mata. Nyatanya belajar emang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yali jannar man bukiya. La yali nar man bakiya. La yali nar man bakiya min khasyatillah hatta ya'udul laban fid dar'i. Wa taliyul jamal pisam hilhiyat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan masuk api neraka seseorang ketika dia bisa menangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu hatta ya'ud al-laban bil dar'i, sehingga susu bisa menjadi kapur. Susu bisa menjadi kapur.
Itu diibaratkan gitu, kayak susu bisa jadi kapur. Wa talijal jamal fi syamil hingat. Sehingga ontak yang gede bisa masuk bisa masuk ke ini, ke pentul, ke jarum, bolok lubang paham ini? Neraka inti didesak. Inti kalau kita nggak bisa nangis. Makanya Rasulullah nangis nih. Yang nangis kita bikin kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit nih tetes nangisan yang bisa menyelamatkan orang ya ketika tangisan dia tadi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita Rasulullah SAW. Ainin bakiyat yaumul kiamat a'yun bakat min khasyatillah. Wa ainun bakat takhrusu fis sabilillah. Yakni fil jihad. Wa kanat buka khalisan min khasyatillah hadijan jiddan. Ya Rasulullah SAW. Nanti nih yaumul kiamat kulu ainin bakiyat. Ya, kulu ainin setiap mata tuh pada orang pada nangis semuanya. Ya, kalau dari sekarang kita hidup di dunia kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, yang kita keluhkan masalah dunia aja, kita nggak pelukan, kita pernah ngeluh. Padahal yang namanya hidup di dunia bagaikan orang minum air, numpang minum air, nggak lama balik lagi. Yang kita bilang lama ternyata cepat hidup. Kemarin baru ketemu, kemarin udah mati. Kemarin tadi baru ketemu, besoknya udah nggak ada. Jadi nggak pernah tahu. Berapa banyak orang yang dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dibentuk seberbuat kemaksiatan. Yang pertama, ribut, anak-anak yang tangguh, memutuskan masa depannya, SMP, SD, SMA, atau siapapun dia. Mungkin dia nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan buas dengan sesama. Paham? Buas dengan sesama. Dia akan berani dengan sesama manusia. Orang yang ditakut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mikir-mikir sama manusia. Karena urusan yang berat di hadapan Allah Ta'ala bukan urusannya Allah Ta'ala, tapi urusan manusia. Ini yang berat. Itu bukan urusan Allah Ta'ala, urusan manusia yang paling berat banget. Gitu ya. Makanya kalau kita nggak hati-hati hidup sama sesama manusia, ya tanggungannya besar sana. Makanya banyak di Yaumul Mizan banyak orang yang muflis. Apa yang muflis? Bangkrut. Dia waktu di dunia ahli ibadah, dia waktu di dunia ahli ngaji dia, puasa, ngaji, tapi amal semuanya alang amalnya. Ya, kenapa? Pertama apa? Karena dia nyakitin manusia. Yang kedua, ujub. Yang ketiga, riya. Berapa banyak orang-orang yang di dunia ditaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat. Tapi karena dia ujub, dia riya, hambles semuanya amal. Dan berapa banyak orang yang dia di dunia nih nggak bener, ngelacur, jadi bajingan segalanya, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tobat. Karena dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang ahli maksiatan banyak masuk surganya Allah Ta'ala. Kadang ahli surga, ahli ibadah, dia masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat ujub. Hati-hati nih ujub ameria, hati-hati. Orang yang makanya untuk menghilangkan ujub kata Rasulullah SAW, ya kasroti yubki, harus memperbanyak nangis. Kasroti yubki, harus memperbanyak nangis min khasyatillah, yang dia nangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut nangis. Ya Allah, dia sujud. Dia nangis dengan Allah Ta'ala. Dia sujud. Dia ngeluhkan segala kesalahannya, segala kekurangan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilafannya semuanya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Quranul Karim? Qala Allah Ta'ala idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiyan.
yatutla alaihim, ketika seorang dia mau rukuk ayatul rahman, dia tahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang, kharru sujadan, kemudian dia sujud, wa bukia, kemudian sepulang dia nangis. Seorang yang disujud dia nangis. Kalau sujud penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bilang manusia kita lebih kecil daripada butiran lebih kecil dari butiran pasir. Sekarang banyak banget orang pada berani dengan sesama manusia, saling mencaci dengan sesama manusia. Ya, dia nggak mikirin. Ya, yang namanya hidup itu pasti mati. Nanti tanggung jawabnya di mata Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Makanya hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau nggak ada, tetap beliau ada. Kita dikasih pandangan agama sampai gini hari. Lewat antara wali mulia salatul satnya Al-Imam Habibullah Haddad, pengarang daripada kitab Nasihatun Diniyah. Ya, diajarin biar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyakin nangis kita sujud. Orang kalau udah dekat ditakut sama Allah taala, sampai dia lupa hajat yang diminta, doa yang diminta Allah kabul, dia lupa. Itu kalau dia selalu minta masalah urusan dunia aja, malah Allah gak kasih. Ya, ketika dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Ketika Allah kasih, ya dia nggak sembarangin tuh yang Allah kasih. Misalnya diminta nih Allah taala karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, diberi dia rezeki. Allah jaga rezeki tadi ini. Dia jaga rezeki tadi. Ya, untuk bawa yang manfaat, dibagi tetangganya yang nggak mampu, dibagi fukara, dibagi masakin, dibagi anak yatim, dibagi janda atau siapapun yang nggak mampu. Ya, untuk dia pulang ke rahmatullah, biar dia jariyah. Ya, dia pulang ke rahmatullah, buat amal buat dia tuh. Dibagi buat masjid, dibagi buat musola, dibagi buat pondok pesantren. Ya, kenapa ya? Ini orang tahu bahwasanya seorang yang di dunia itu hidup nggak lama, buru-burulah berbuat baik. Kenapa orang pelit? Orang pelit kan, kenapa dia pelit? Karena dipikir hidup itu lama. Makanya dia pelit. Masih nggak ada hari esok, padahal yang menentukan hari esok bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena orang pelit tadi karena dipikir hidup lama, masih panjang umur gue, besok aja, tahun besok. Ya, umur urusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu. Jadi tadi yang dia bakhil, pelit, ya karena dia merasa umurnya panjang. Pelit dia. Ya. Padahal sepanjang-panjangnya manusia umurnya ngampi 300, ngampi 500, 200 saja udah balik lagi ke anak orok. Ya, secantik-cantik itu perempuan, seganteng-gantengnya laki waktu dia muda, tua empot. Ya, tua dia kempot. Ya, kalau layangan ditarik nggak prepet tuh layangan nih kan. Tua, oh ya. Ya kan? Itu makanya banyak-banyak kita ya bikas rotil baqi. Ya, banyak-banyak kita takut kepada Allah Ta'ala dengan lantaran menangis wakar satul bukia min khasyatillah. Banyak-banyak ya kita nangis kepada Allah Ta'ala. Waspun saripun, itu suatu sifat yang sangat mulia. Orang mau dapat sifat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah nangis ketika sujud. Banyakin nangis ketika sujud. Ini akan menghilangkan penyakit ria, penyakit ujub. Ya, banyakin nangis, makanya orang-orang dahulu tuh matanya sampai pada bengkak. Nangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut segala amal yang diperbuat nggak diterima. Takut dia kelar berbuat, kelar ngaji, kelar sholat segalanya. Takut timbul sifat ujub, takut timbul sifat ria. Ini dua nih sifatnya. Hancurnya orang yang ahli ibadah, yang alim segalanya. Ini bisa hancur semua amalnya dengan ujub ria. Itu ya, dengan ujub ria.
Orang repot kan. Orang ilmunya kagak, apa kagak. Tahu-tahu jadi ustaz. Ujub, di mana ujub ya kan? Kan gitu kan. Tahu ujub, tahu riya. Ya tahu tuh jadi ustaz ujub. Riya, di mana ujub emang dibego. Itu ya, itu subhanallah, banyak-banyakin nangis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu ya. Jadi orang yang tadi dinangis tuh, yang dinangis ibaratkan tuh tangisan tadi, air mata tadi sampai kering kayak keju. Kayak keju. Dan tangisan tadi, yang tangisan tadi ibaratkan kayak ontak dimasukin lubang jauh. Dia benar-benar merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis ya, iblis mau tobat laporan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Sayyidina Musa, aneh mau tobat, bisa nggak? Ya, bisa lah. Laporin sama Allah taala. Laporkan. Ya Allah, ya, iblis mau tobat. Ya gampang dia mau tobat, paling gampang tobat dia. Suruh ngapain Allah? Ya, dia suruh sujud di makamnya Nabi Adam. Laporan Nabi Musa, jadi Nabi Musa kepada iblis. Ya iblis, inti tobat inti terima. Ya. Tapi syaratnya tuh, ngapain ya iblis? Ya Sayyidina Musa, inti suruh Allah sujud di makam Nabi Adam. Ya kan? Ogah, malas. Hidupnya gue malas sujud, tapi lagi matinya. Hidupnya dia gak mau sujud, tapi lagi dia mati tuh iblis, laknatullah alaih. Duh iblis. Ya, kayaknya banyak-banyakin nangis, banyak-banyakin sedih. Wah Allah, nanti dikubur kita sendirian, gak ada yang tolongin. Dikubur kita sendirian, gak ada yang tolongin. Akhbarna bi ummihi wa abi wa jaddihi. Gimana kabar emak kita, gimana kabar bapak kita, gimana kabar kakek kita, gimana kabar keluarga kita yang semua pada pulang ke rahmatullah. Sudah berapa tahun dia dikubur, kita enak-enakan di dunia. Enak-enakan di dunia, empok kita, babe kita, kakek kita, semuanya yang pulang ke rahmatullah. Yang kita cepat atau lambat kita akan menyusul dia. Cepat atau lambat kita akan menyusul dia. Kita kebingungan dengan berita ini, berita itu. Tapi kita nggak kebingungan dengan berita di diri kita. Untuk kita pulang ke rahmatullah. Ya, kebingungan negara. Ya, kebingungan yang lain, kita nggak bingung dari kita. Ada Allah Ta'ala bilang ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga diri kita, jaga keluarga kita biar nggak kesentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat man kharaja min ainihi mislu ra'sid jubab min khasyatillah wa qad sawa alaihi salam bainad dumu min khasyatillah wa bainad dam'i yakhruqu fi sabilillah. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bisa ngeluarin air mata, ini air mata sebesar pale laler, air matanya sebesar pale laler karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala laler saja air mata karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi sujud. Ya Allah, ya kan? Begitu banyak perkara yang kita lalain. Ya kan? Dulu nggak puasa, dulu nggak sholat. Ya Allah, jam enak-enakan aja ya hidup. Ya Allah, maafin anak taubat. Ya Allah, kita dikasih ada puasa yang namanya puasa Senin Kemis buat nutupin puasa-puasa Ramadan yang bolong. Kita masih nggak puasa. Ada sholat yang namanya sholat qobliyah ba'diyah, kita nggak lakuin. Bangun malam ada yang namanya sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, sholat taubat, sholat wudu, kita nggak lakuin. Padahal kalau kita lakuin semua itu, kenangan yang paling indah nanti ketika seorang tadi pulang ke rahmatullah.
Itu kondangan yang paling indah. Kita buru-buru dipanggil bos kerja, masuk jam 7, kita nggak mungkin jalan jam 7. Kita setengah 7 di jalan, jam 6 di jalan. Kita anggap remeh panggilan azan, kita anggap remeh. Padahal azan itu punya hak panggilannya. Ya wajib dijawab. Kecuali azan yang di HP radio. Yang di masjid wajib dijawab. Kita malah nyantai. Kita nggak bingung nanti kita pulang ke rahmatullah di kuburan kebingungan. Orang kalau di kuburan dengan selamat, akhirat pun nggak selamat. Orang di kuburan nggak selamat, akhirat nggak selamat. Karena lubang pertama untuk menyampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kuburan nggak selamat, di akhirat nggak selamat. Pernah gak ente nangis? Pernah gak kita nangis? Tangisan kita segede pale laler tuh tangisan kita jatuh. Yang tangisan kita bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena ini itu, bukan karena kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah gak kita nangis? Latihan. Karena Allah bilang, bukan daripada aneh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, jatutlah alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bakiyan. Ya, siapa orang yang dia mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dari rukuk kemudian sujud kemudian dinangis, ini namanya Allah. Wa qala ta'ala wa yakhrujuna wa yakhiruna li azqanihim yabku wa yajidun makhasyatillah. Siapa orang yang dia sholat kemudian dia rukuk dia sujud dia nangis, wa yajiduhum khusu'an, maka Allah akan tambahkan dia khusyuk. Dengan dia tadi nangis dia akan mendapatkan khusyuan. Wa yajidunhum khusu'an. Ya. Jadi kekhusyuan itu yang pertama ya dengan dia sholat tadi paham. Yang kedua ketika dia sujud dia bisa ngeluarin air mata sebiji sepale laler air matanya udah nggak banyak sepale laler aja air mata. Nah dia bilang tuh kalau bisa air mata tadi yang jatuh ambil make kapas. Ya ntar kapas tadi kita simpen, kita mati dan masukin tuh kapas ke kain kapan. Itu sebagai saksi. Ya, ketika ditanya mungkar menakir, kita takut dengan Allah Subhanahu. Ini saksi. Jangan main-main. Ame dunia bentaran. Ya, jangan sok merasa jago di dunia. Kita lemah. Siapapun manusia yang hidup di dunia itu lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah. Dia butuh makan, dia butuh minum, lemah. Jangan sok jadi jagoan, tantang sini, tantang serba-baya aja, akur. Mau ngapain? Apalagi dengan sesama saudara satu kandung. Apalagi dengan selamat sama masyarakat. Apalagi dengan sesama negara. Baik-baik aja. Ya. Orang yang baik, yang akur, hidupnya berkah. Yang akur nggak bakal berkah. Ya. Makanya belajar, banyakin nangis. Ya ketika kita sujud, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tangisan kita mislul ra'sul jubabin. Ya. Walaupun tangisan kita sekecil paling laler kecil banget tuh, itu tangisan dikit banget. Ini tangisannya dikit, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Ente walaupun mau belajar gimana aja juga, ente mau alim kayak gimana, tapi nggak pernah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dengan satu tetes tangisan dia takut kepada Allah Ta'ala, nggak bakal selamat. Itu yang buat selamat seseorang itu ya tangisan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ya dia nangis sebesar pala laler semata-mata dia
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lidannar, dia akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Moga Rasulullah sallam la yadkhulul jannah min qalbi misqala min kullatil habatin min khardalin min al-kibri. Ya, enggak masuk surga seseorang ketika di hatinya, ya, di hatinya dia itu misqala habatin min kibri, ya, kesombongan, walaupun tuh kesombongan tadi sebiji kecil kesombongan. Makanya banyak-banyak kita nangis ya Allah Ta'ala, banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak salah, pasti kita sombong, pasti sombong, pasti kita ujub, pasti kita ria, pasti, ya kan? Kita ria, kita kan ya baru juga makan es kulkul, sombong banget orang. Es kulkul doang baru makan es kulkul, baru es kulkul beri 2.000 kan, belagu banget tuh makan di jalan, belagu jalannya, ujub banget gitu, subhanallah, ya Allah, baru gak beli cilok 10.000 udah seneng banget ya Allah. Gue dong beli cilok 10.000 kan, ria tuh sombong, ujub ya kan, baru gituan doang ya Allah, subhanallah. Kita begitu tuh, jadi sombong tuh ada ininya, ya si miskin sombongnya sebegitu, menengah atas sombongnya begitu, kayak begitu, sombong, paham? Lu lantas sapi korban gua gede, jangan. Lagi mana kalau hati itu Allah matiin gitu? Ya, lihat nih, ya kan? Gua beli HP nih, tuh, HP Lenovo, harganya 300. Jangan sombong, paham? Biasa jangan sombong, jangan. Ya. Ini semuanya fadl minallahi ta'ala, haja min fadlillah. Ini semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, lihat nih, cewek gua keren, ya kan? Jangan sombong, ya, jangan tuh yang pernah sombong. Lu nggak lihat tuh, baju gua baru beli nih, baju koko tuh, di mana beli? Di Condet. Jangan sombong, paham? Jangan itu sombong. Jadi apa? Ini segala pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita pakai semua bentuknya dunia. Kan kita selalu ingin bergaya dengan liatin trennya zaman, betul kan? Itu yang menimbulkan ujub seseorang, itu yang menimbulkan riak seseorang. Tuh, nggak apa-apa yang ikut tren zaman, tapi jaga hati kita. Jangan sampai ujub, jangan sampai riak. Ya. Wa minar rifqi khusu'il qalbi wa kasratul buka min khasyatillah. Kalau hati kita mau lemes, ya, kalau hati kita mau nurut, hati kita mau lemes nih, hati kita mau nurut kata Rasulullah SAW, wa kasratul buka min khasyatillah. Banyakin nangis karena takut kepada Allah. Banyakin nangis karena takut kepada Allah. Orang-orang dulu dari umur 8 tahun, orang-orang hebat 8 tahun, nggak umur 8 tahun dia bisa nangis kepada Allah Ta'ala. 8 tahun dia bisa bangun malam. Pasti orang yang sering bangun malam hidupnya jadi. Dia sering bangun malam, makanya kata guru aneh pas pindah kamar ke sini, pondok pesantren, pas pindah pondok pesantren dia bilang, "Kiai, aneh mau pindah kamar." Pindah kamar ke mana nih? Ke rumah. Rumah. Mikir lu telah 100 jam, nggak apa-apa didoain. Apa kata beliau semua, guru-guru aneh semua, jangan lupa kalau mau manfaat hidup, kalau mau berkah hidup, kalau mau jadi orang, jangan lupa sholat malam, walau 2 rakaat, walaupun habis sholat tidur. Karena Abdul sholatul maktubah qiyamul lail. Karena siapa orang yang sholat malam hari, sholat tahajud, mau sholat tasbih, mau sholat hajat, mau sholat witir, dia bangun di malam hari, Allah berikan maqaman mahmudah, maqam yang terpuji, maqam yang mulia. Bangun malam, pasti segala hajat ijabah. Ya, jangan lupa kata Rasulullah, wa kasratul buka min khasyatillah. Banyakin nangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bangun malam mau jadi orang sekarang,
Nanti jangan pernah pakai akal mulu hidup ya. Gua harus begini, nggak sampai inti. Ya, redahin tuh akal, ademin tuh akal. Bagaimana ademin akal, ademin nafsu? Cara untuk mengademin akal dan nafsu gampang caranya. Wa qasratul buka min khasyatillah. Banyakin nangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akal dan nafsu redah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.